Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan Internet of Things dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal, internet, dan QR code. Internet of Things juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor, seperti teknologi nirkabel dan QR code yang sering kita jumpai. Kemampuan dari Internet of Things sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem Internet of Things. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru, yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Dan yang terbaru saat ini, penerapan Smart City yang sudah dilakukan di beberapa negara maju, seperti Cina dan Jerman. Sehingga, segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan basis data berskala besar. Sejarah Internet of Things dimulai pada akhir 1980-an ketika proses manufaktur yang manual mulai menjadi otomatis. Dengan bantuan sensor, robotika, dan otomasi proses yang dilakukan oleh tenaga kerja dapat dilakukan oleh mesin. Sensor sekarang tersedia dalam ukuran yang kecil dan harga yang murah. Beberapa sensor mulai tertanam pada peralatan yang digunakan sehari-hari seperti mesin cuci, setrika, dan lain-lain. Beberapa sensor dapat ditemukan kegunaannya di mobil. Ada juga yang membantu dalam bidang medis. Sensor sekarang mampu mendeteksi tekanan darah diabetes dan lain-lain. Sensor dalam Internet of Things adalah perangkat yang dapat berupa elektronik yang dapat mendeteksi perubahan lingkungan dan memberikan sinyal yang relevan ke sistem host. Sensor menjadi elemen yang ada di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti memulai atau menghentikan mesin cuci atau mendeteksi hujan dan banyak aktivitas sehari-hari lainnya. Pada akhir abad ke-20, sensor banyak digunakan di industri manufaktur dan teknik. Sistem yang dibangun menggunakan sensor ini menginterpretasikan data dan informasi yang diterima dari sensor untuk segera mengubahnya menjadi suatu aksi. Sistem ini dapat mengontrol respons mesin berdasarkan feedback yang diterima dari beberapa sensor yang tertanam pada mesin. Pada awal abad ke-21, sistem lebih ditingkatkan untuk menyimpan dan mengirim sejumlah besar informasi yang direkam dari sensor pada frekuensi tertentu. Hardware dan software yang menyertainya juga mampu menyimpan data dalam jumlah besar dan menganalisis informasi terkait yang berasal dari kumpulan data. Sistem kembali digunakan terutama di sektor manufaktur dan dikenal sebagai sistem kontrol, pengawasan, dan akuisisi data, atau sistem eksekusi manufaktur. Seiring waktu, seluruh konsep berevolusi dan transformasi terbesar adalah berkomunikasi melalui Wi-Fi. Dengan adanya Wi-Fi, sebuah jaringan dapat dibentuk dengan satu sensor berkemampuan Wi-Fi yang berkomunikasi dengan Wi-Fi lainnya. Seluruh pengaturan teknologi yang menggunakan sensor cerdas yang terhubung melalui internet ini disebut dengan Internet of Things. Unsur-unsur Internet of Things. 1. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau berarti kecerdasan buatan merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir. Jadi, Artificial Intelligence di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Contohnya, sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dari pengguna secara langsung. Sekarang dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu instruksi dari pengguna. Misalnya saja, teknologi Artificial Intelligence yang diterapkan pada robot pelayan di sebuah restoran Jepang. 2. Konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan di sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil. Setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. 3. Perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi. Sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. 4. Sensor.
Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. 5. Keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif. Namun, yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Internet of Things jika digabungkan dengan AI dapat memperoleh pola yang dapat mengarah pada perilaku prediktif sehingga membantu membangun sistem cerdas. Hampir ada kemungkinan solusi cerdas dan otomatis yang tidak terbatas yang dapat muncul dari kombinasi semua perangkat ini. Kemampuan transmisi data berkecepatan tinggi dan penggunaan perangkat seluler. Vintage pada bidang kesehatan juga memanfaatkan kemampuan Internet of Things untuk memberikan informasi kesehatan individu seperti tekanan darah, kadar glukosa darah, detak jantung, dan lain-lain. Akibatnya dalam beberapa kasus, perangkat ini telah membantu dalam mengidentifikasi gejala kronis sebelum menjadi kritis, lalu menghasilkan diagnosis dan perbaikan yang tepat waktu. Di industri perbankan dan pembayaran, perangkat Internet of Things mengubah pengalaman pelanggan secara besar-besaran. Misalnya, pabrikan mobil besar berencana meluncurkan layanan pembayaran langsung dari sensor yang tertanam di dalam kendaraan. Kendaraan akan membayar sendiri saat melewati pintu tol dan menggunakan informasi yang tersimpan di sensor yang disematkan. Semua ini dikelola melalui komunikasi antara sensor yang tertanam di kendaraan dan pintu tol dan gerbang pembayaran, sehingga mengubah metode pembayaran sepenuhnya. Penggunaan sensor dan perangkat terbesar dalam industri keuangan juga untuk mencegah penipuan dan pencucian uang, menggunakan kemampuan biometrik dan geolokasi perangkat. Solusi biometrik mencakup pengenalan berbasis suara, sidik jari, dan juga wajah. Kemampuan geolokasi membantu bank mengidentifikasi jika ada ketidaksesuaian lokasi untuk transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Contoh yang sama akan menjadi 2 transaksi yang dilakukan di lokasi berbeda di seluruh dunia dalam interval waktu yang singkat. Data selalu penting untuk industri apapun, karena memberikan wawasan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Jika pola yang diturunkan pada hal yang sama, hal itu dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang adil tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kemunculan digital di awal abad ke-21 mulai mengubah cara pengumpulan dan analisis data. Dengan sensor Internet of Things yang tersedia dan perangkat seluler yang menangkap informasi melalui sensor yang tertanam di dalamnya, data dapat dialirkan melalui jaringan. Dengan demikian, pengumpulan data sebagian besar mulai menjadi waktu nyata. Peningkatan kemampuan komputasi prosesor, pengurangan ukurannya, dan peningkatan kecepatan transmisi jaringan telekomunikasi memungkinkan data dikumpulkan secara real-time dari berbagai lokasi. Hal yang sama kemudian dapat dianalisis oleh komputer atau perangkat dengan kemampuan dan pemrosesan yang tinggi, sehingga memperoleh pola yang akan membantu memvalidasi transaksi yang ada dan memprediksi masa dan serangkaian transaksi yang diharapkan secara real-time. Kemampuan Internet of Things berada pada tahap yang baru lahir. Internet of Things dianggap sebagai teknologi masa depan bila digunakan bersama analitik dan AI. Perangkat Internet of Things juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mengantisipasi resiko dalam industri asuransi, regulasi, perbankan, kartu, dan investasi. Penggunaan Internet of Things mengubah cara perbankan, pembayaran, dan asuransi. Vintage telah membangun platform Internet of Things yang merupakan bagian dari platform perbankan yang memungkinkan orang dapat masuk ke rekening bank mereka dan terhubung dengan aman ke berbagai perangkat. Platform ini mengintegrasikan perangkat yang dapat dikenakan yang berdasarkan batas pengeluaran individu yang ditentukan di rekening bank mereka. Contohnya pemberitahuan atau notifikasi di smartphone yang memberikan peringatan pengeluaran keuangan
dengan tujuan untuk memperbaiki kebiasaan user yang terlalu banyak berbelanja. Keuangan pribadi vintage selalu menghadirkan aplikasi seluler yang menggunakan gamification dan Internet of Things untuk memicu kebiasaan menabung di antara penggunanya. Berdasarkan aturan tertentu, dia memindahkan uang dari rekening tabungan pengguna ke rekening khusus. Ada vintage lain yang sedang membangun platform yang akan memastikan pembayaran perangkat ke perangkat yang diproses oleh mereka akan memenuhi peraturan dan keamanan yang diinginkan. Platform ini akan memungkinkan pembayaran dilakukan oleh satu perangkat ke perangkat lainnya dengan intervensi manusia yang minimal. Pembayaran dalam platform ini dapat dilakukan langsung oleh perangkat. Contoh sederhananya adalah ketika seorang individu yang berpergian dengan kereta api akan mendapatkan biaya tiket yang dipotong secara otomatis dari akunnya berdasarkan sensor yang disematkan di dalam kereta dan perangkat telepon, atau perangkat yang dapat dikenakan dengan pengguna berbicara satu sama lain. Platform ini mengambil nomor rekening dari kartu debit maupun kredit dan mengubahnya menjadi kredensial digital yang dapat diberikan ke semua jenis perangkat yang terhubung ke internet. Oleh karena itu, hal ini akan mengakibatkan pengisian bahan bakar di pom bensin, pembayaran di loket tol, pembayaran parkir, dan lain-lain.